Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ibu bapak jemaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus seluruh jajaran pengurus Masjid DKM Masjid Al-Habliyah, Bapak Ibnu dan semua teman-temannya yang saya muliakan, ibu, bapak dan remaja yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah segala nikmatnya. Kembali Allah izinkan kita menjalankan sebagian kewajiban kita sebagai muslim muslimah salat isya berjamaah di malam ke-21 Ramadan. Teriring doa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sepanjang Ramadan, khususnya baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada salah-salahnya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat. Masih puasa? Enggak. Tadi puasa. Oke, yang penting dan di atas semuanya adalah bahagia. Harus gembira. Jadi kewajiban Bapak Ibu bukan hanya puasa, bukan hanya sholat, tapi disuruh senang. Senang itu perintah Allah. Berarti menjalankan perintah adalah ibadah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karuniaku, dengan rahmatku, maka bergembiralah. Jadi disuruh apa, Pak? Disuruh gembira, disuruh senang. Nah, jadi kalau nggak senang gimana? Kalau nggak senang, lawan taat ya maksiat. Bagi orang yang suka nggak suka, orang yang tampilan itu permut, itu berarti Allah nggak suka. Allah senangnya apa? Penampilannya nyenangin, penampilannya ngenakin. Itu berarti Allah suka dengan orang model kayak gitu. Apalagi Ramadan. Inti Ramadan itu apa? Ramadan inti di antara semua puncak, semua inti Ramadan itu sesungguhnya adalah menggapai ampunannya, menggapai maafnya, menggapai maghfirahnya. Sudah semua itu. Jadi yang ibu lakukan, bapak lakukan, saya lakukan sejak tanggal 1 sampai nanti malam Qiyamul Lail hingga akhir Ramadan, hingga Idul Fitri, itu cuma itu, intinya itu. Gak ada lagi. Intinya adalah menggapai rahmat, ampunan Allah. Maka seringnya disampaikan di guru kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dia puasa, maka Allah ampuni. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu. Siapa yang sholat tarawih qiyamul lail dengan iman dia menegakkan qiyamul lail, menegakkan malam-malam dengan bersujud kepada Allah, maka Allah hapus, Allah ampuni. Doa, lalu doa yang terbaik yang diajarkan Nabi kepada Ibunda Aisyah, terkhusus di 10 hari terakhir apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan itu? Apa nilainya? Apa makna? Apa isinya? Ampunan juga kan? Maafkan juga. Allahumma innaka, ya Allah, engkau adalah pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan, fa'fu anni, maka maafkan aku. Semua itu doa yang paling bagus diajarkan Nabi kepada Indonesia, terus khusus di 10 hari terakhir. Ujung-ujungnya minta ampun, minta maaf, minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
nggak yang lain. Semua sholat kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, semua dalam kerangka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa Nabi katakan dalam hadis, katakan man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan sementara padahal ia diberikan kenikmatan oleh Allah, menikmati dengan Ramadan, ia tidak mendapatkan ampunannya, sungguh ia terhalang mendapatkan kemuliaan. Apa yang dimaksud kemuliaan di situ? Ampunan Allah. Sekarang ada 3 Allah proses ampunan itu dosa. Ada berapa? 3 dosa yang proses ampunnya berbeda. 1, dosa yang Allah ampuni tanpa taubat, tanpa istighfar. Dengan apa Allah mengampuni dosa kita? Dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan amal soleh kita. Allah bilang innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikanmu menghapus dosa. Jadi dosa kita, dosa bapak, ibu dan saya, kita semua bisa dihapuskan oleh Allah, bukan karena taubat, bukan karena istighfar, tapi karena kebaikan-kebaikan. Contoh puasa kita, contoh qiyamul lail kita, contoh haji umrah. Haji umrah itu penghapus dosa. Apalagi wudu. Apa kata Nabi? Ketika ibu bapak menghapus air wudu ke muka, bersama dengan turunnya air, rontok pula dosa-dosa kita. Saat kita berjumpa dengan saudara kita muslim, berjabat tangan, apa kata Nabi? Idza taqal jam'an. Ketika 2 orang berjumpa lalu bertasafah, ia berjabat tangan, rontok dosanya sampai ia terpisahkan. Apalagi yang bisa menghapus dosa? Sholat 5 waktu yang kita lakukan. Kata Nabi begitu, antara waktu yang satu dengan yang lain menghapus dosa. Jadi 1, dosa diampuni oleh Allah tanpa taubat, tanpa istighfar. 1. Yang kedua, dosa yang tidak mungkin bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Dengan puasa nggak akan gugur dosa. Qiyamul lail sepanjang malam, dari mulai sujud sampai subuh, minta ampun kepada Allah, istighfar saja nggak bisa menghapus. Nanti malam misalnya kita qiyamul lail, tahajud, nggak bisa kalau tidak taubat. Ada dosa yang hanya akan Allah ampuni dengan taubat, tidak dengan ibadah. Apa dosa itu? Termasuk dosa-dosa besar. Allah menyebutkan 3 dosa secara berurutan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, syirik. Wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, membunuh. Wa la yaznun, berzina. 1 syirik, 2 membunuh, 3 berzina. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Siapa yang melakukan ketiganya maka sungguh dia dosa besar. Apa hukumannya? يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Kelak di akhirat mereka akan disiksa, lipat gandakan siksanya oleh Allah di neraka jahanam dalam kehinaan dan kekal. Tapi di ujung Allah bilang illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali yang bertaubat, beriman, beramal soleh. Ingat 3 ini: taubat, iman, amal soleh. Taubat saja, aku ingin kembali kepadamu ya Allah, tanpa iman nggak bisa, Pak. Apa yang dimaksud? Mengimani bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah. Jadi bapak ibu kalau istighfar, kalau taubat harus yakin Allah mengampuni. Kalau nggak yakin nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Yakin betul Allah itu pemaaf, yakin betul Allah itu pengampun. 2. Yang ketiga syaratnya apa? Beramal saleh. Ada orang mantan preman, orang ngomong, Pak, dia itu dulu pemabuk, dia itu penjudi, pezina, narkoba. Sekarang sudah tobat. Sudah tobat, sudah. Sholat enggak? Kayaknya enggak. Oh, belum tobat. Puasa enggak Ramadan? Kayaknya enggak, ada di perempatan masih ngerokok.
Terus apa yang dimaksud tobat? Berhenti dari narkoba. Berhenti saja tidak cukup. Kata Allah, tobat, iman dan amal soleh. Jadi orang yang bertobat itu ya sholat, kalau Ramadan ya puasa. Yang terakhir dosa. Ini yang paling berat Bapak Ibu. Dosa yang tidak mungkin bisa diampuni oleh Allah dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan umrah. Dosa hakul Adam, dosa antara anak Adam sampai mereka saling ridho memaafkan. Saya dosa dengan Pak Haji Sutresno, beliau nggak memaafkan saya. Sehebat apapun ibadah saya nggak akan diampuni sama Gusti Allah, karena ini hak Adam. Haji umroh berkali-kali, tapi saya dosa sama beliau nggak maafkan saya, nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pesan Ramadan adalah jadilah ibu bapak sebagai orang pemaaf. Jangan menunggu orang datang minta maaf. Nah ini, jadi Ramadan itu, hasil Ramadan itu adalah wal-'afina 'anil nas. Salah satunya adalah menjadi orang pemaaf. Kenapa? Kalau enggak Pak Haji Sutresno enggak maafkan saya enggak masuk surga. Gara-gara saya punya dosa yang belum dimaafkan. Tapi belum juga enggak bisa masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara enggak maafin saya. Tuh. Allah, apa kata Nabi? Wallahu fi 'aunil 'abdi ma dama 'auni akhi. Allah tidak akan menolong seorang hamba jika hamba itu nggak nolong saudaranya. Pak Haji Sutresno nggak maafin saya, berarti Allah nggak akan nolong beliau. Saya nggak masuk surga, beliau juga nggak masuk surga. Jadi masuk neraka dua-duanya. Sekarang ayo kita kompromi. Sekarang kita sepakati, mau bareng-bareng masuk surga atau bareng-bareng masuk neraka? Hah? Bareng-bareng masuk surga kan? Berarti harus menjadi pemaaf. Memaafkan kesalahan orang membuat orang itu masuk surga, dan yang memaafkan masuk surga. Kalau tidak memaafkan, orang itu masuk neraka. Yang tidak memaafkan juga masuk, sama masuk neraka. Jadi kita sepakati bareng masuk neraka atau bareng masuk surga. Karena itu jadilah Ramadan tahun ini menjadi orang-orang yang memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.